شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para sa'imin wa sa'imat, para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak jemu-jemunya senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala, karena dengan segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di hari ke-22 Ramadan, adapun saya 23 karena awal Ramadan di Madinah. Jadi hari ini insyaallah kita, kalau menurut kalender ataupun siamnya di negeri kita, malam ke-23, adapun saya malam ke-24. Tapi insyaallah, bagaimana keberadaan kita yang sudah dahuluan ikut pemerintah, di mana kita berada di satu negeri. Kalau ternyata nanti di Indonesia istikmal menjadi 30, kalau demikian saya akan menjadi 31. Apakah demikian? Ya enggak. Maka saya akan berhenti pada 30 hari ya, dan berid bersama pemerintah. Mudah-mudahan sama ya. Mudah-mudahan sama. Bapak Ibu sekalian, para sa'imin wa sa'imat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat-sangat penting, yang ini merupakan tanbih untuk kita orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa ingin kebaikan dunia maupun akhirat. Bahasan yang kita bawa adalah penyesalan yang tiada berguna. Ini menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan tentu di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan materi yang singkat ini ya, yang
menjelaskan tentang penyesalan yang tidak berguna, maksudnya esok di hari kemudian. Ini akan memberikan tanbih kepada kita, mengingatkan kepada kita, karena baik yang menjelaskan maupun materi yang akan disampaikan adalah peringatan, adalah nasihat. Lebih-lebih kalau diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Tabaraka wa Taala, "Fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, kepada manusia. Karena hakikatnya memberikan peringatan itu akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat kepada siapa? Orang-orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka menolak. Karena mereka ingkar. Orang yang tidak beriman mereka ingkar terhadap perintah Allah, larangan Allah, wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataupun perkara-perkara imaniyah, perkara-perkara ghaibiyah. Banyak orang-orang yang mengingkari akan perkara-perkara tersebut. Sebagai pendahuluan penjelasan tentang penyesalan yang tiada guna, kita berangkatnya mengambil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat ke-12. Allah katakan, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan tanbih, ya, pelajaran untuk orang-orang beriman. Kata Allah, kalau seandainya kalian melihat atas orang-orang yang mujrimun, orang yang berdosa, maka sungguh sangat-sangat mengerikan. Sungguh sangat-sangat mengerikan. Karena tatkala kalian melihat orang-orang yang berdosa, tatkala mereka berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka menundukkan apa? Kepala mereka. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hadapan Rabbnya. Dan mereka berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, absarna wa sami'na." Sungguh kami telah melihat dan kami mendengar. Sungguh kami telah melihat dan kami mendengar. Ya, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Tatkala mereka di akhirat, mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka merasakan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana dulu waktu di dunia telah Allah khabarkan. Dan mereka melihat janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang mujrimun. Absarna wa sami'na, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Ya. Maka apa kata mereka? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya. Maka kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami apa? Mampu untuk beramal saleh. Mereka kembali dunia bukan karena ingat harta mereka. Mereka ingin kembali ke dunia bukan karena ingin bertemu keluarga mereka. Tidak. Mereka ingin kembali untuk beramal saleh. Dan mereka katakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Di mana yakinnya mereka? Di akhirat. Tatkala mereka berada di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim,
yang sifat Rahman dan Rahimnya meliputi segala sesuatu. Dan di antara kasih sayangnya, dan di antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, Dia menciptakan alam semesta beserta isinya ini, ya, untuk siapa? Manusia. Untuk manusia, untuk hamba-hambanya yang bukan orang yang beriman saja, bahkan orang mujrimun. Bahkan di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah tidak membiarkan manusia ketika diberikan akan berbagai macam nikmat di dunia. Bahkan Allah mengutus kepada mereka Rasul, menurunkan wahyu Al-Quran yang tujuannya tidak lain agar mereka ittiba kepada Rasul, mereka beramal dengan Al-Quran, dan mereka akan meraih apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Seperti apa seorang yang berbahagia di dunia? Ketika mereka hidup dalam keimanan, ketika mereka mampu mencintai Allah dengan segala konsekuensi cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan keimanan yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, keimanan yang senantiasa bermuara kepada cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki di dunia. Bukanlah orang yang berbahagia di dunia hartanya banyak, enggak, jabatan tinggi, enggak. Tapi orang berbahagia di dunia ketika mereka mampu beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, beriman kepada Rasulnya dengan segala konsekuensinya. Dan mereka yang berbahagia yang hakiki di akhirat ketika mereka dimasukkan Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kebahagiaan, ya. Maka ketika manusia telah mengetahui nikmat telah diberikan, risalah telah sampai kepada mereka, wahyu, Rasul telah diutus, ternyata masih banyak di antara manusia yang berkubang di atas dosa-dosa besar, kesyirikan, kemunafikan, dosa-dosa besar lainnya. Mereka mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya. Bahkan mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak mempercayai adanya surga dan neraka. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka nggak percaya ada harinya, hari apa? Pembalasan. Ya. Padahal Rasul tadi diutus, risalah telah sampai kepada mereka. Bahkan orang-orang seperti ini jauh lebih banyak daripada orang-orang yang beriman, daripada orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun mereka mengingkari apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya, telah diingatkan azabnya demikian, siksanya demikian, mereka tetap apa? Tidak beriman. Sebagaimana Fir'aun. Kapan dia menyesal? Tatkala telah di tengah laut, ya, sudah hampir mati. Aku beriman kepada Rabbnya Musa.
Ini nggak berfaedah lagi. Kalau di dunia saja seperti itu keadaannya, dan Allah tidak akan menerima tobat, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, ma lam yugharghir. Kalau belum yugharghir, nyawa belum ditenggorokan, arti sekarang kita masih hidup begini, sakit sekarat tapi belum mati begitu ya, belum sekarat, insya Allah tobat masih terbuka, pintu tobat masih terbuka. Akan tapi tatkala yugharghir, tidak diterima tobat, sebagaimana Fir'aun. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sha'imin wa sha'imat, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa penyesalan orang-orang kafir kelak di akhirat? Ya, seperti apa penyesalan orang-orang kafir ketika di akhirat? Dari firman Allah tabaraka wa ta'ala surat As-Sajdah ayat 12 ini, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang kafir. Di mana? Di akhirat kelak. Tatkala mereka menyaksikan langsung azab Allah tabaraka wa ta'ala yang mereka rasakan di dalam neraka dengan mata kepala mereka, absarna wa sami'na, mereka lihat dan mereka dengar, dan mereka yakin seyakin-yakinnya, inna muqinun, kami yakin, kata mereka. Maka tatkala itu mereka menundukkan kepala mereka, mereka malu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka ternyata ketika telah dikhabarkan Allah, waktu di dunia mereka engkar. Mereka menyadari dan mereka menyesal dengan penyesalannya amat sangat. Berartikah penyesalan mereka? Maka tidak berarti sama sekali. Sampai-sampai dalam ayat ini Allah tabaraka, mereka memohon dan meminta kepada Allah azza wa jalla untuk mengembalikan mereka ke dunia. Untuk apa? Beramal la'alli a'mal salihah farji'na, kembalikan kami untuk beramal saleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, menafsirkan ayat ini, ya, ketika mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami melihat dan kami mendengar, dan kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Dan kami adalah orang-orang yang yakin. Maka ini kata muallif, kata-kata Ibnu Katsir, ini adalah benar. Ya. Benarnya bahwasanya perjumpaan mereka orang kafir tersebut dengan Allah tabaraka wa taala. Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, kata Imam Qatadah, demi Allah, wallahi, mereka tidak berharap kembali ke dunia untuk berjumpa dengan keluarga mereka, untuk berjumpa dengan kerabat-kerabat mereka. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk
melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka lihatlah harapan dan keinginan orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak melaksanakan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dunia. Di dunia. Maka hari ini kesempatan kita ini beramal. Al-yawm amalun wal hisab. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yawm amalun wal hisab. Hari ini kesempatan kita, waktunya kita beramal, bukan hisab. Hisab nanti, perhitungan nanti. Wal ghad hisabun wal amal. Adapun besok yang ada apa? Hisab, dihitung. Perhitungan amal, panen amal. Dan tidak ada amal. Yang adanya hisab besok dan tidak ada amal. Oleh karena itu, berbuatlah, beramallah dengan menjalankan semua ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini. Semakna dengan ayat di atas, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka, ya, pada hari mereka datang kami, ya, datang kepada mereka datang kepada kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kata mufassir, ya, ayat ini memiliki atau memuat dua sighah, bentuk kalimat, ya. Asmi' wa absir. Ini adalah kalimat sighah ta'ajjub, bentuk kalimat yang takjub, ya. Yang kedua kalimat ini, asmi' wa absir, adalah keduanya sebagai apa? Kinayah, untuk mewakili ancaman atau siksa yang menimpa mereka. Mereka betul-betul menyaksikan dan mereka betul-betul mendengar, ya. Artinya apa? Allah Jalla wa'ala mengancam mereka dengan azab, dengan siksa yang telah mereka lihat, yang telah mereka dengar. Dan ini menunjukkan bahwa penyesalan mereka pada saat itu tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Dan mereka, orang kafir, baru percaya kapan? Ketika di neraka, ketika mereka telah mendapatkan azab Allah, ketika mereka menyaksikan dan mendengar, barulah mereka percaya. Ketika di dunia mereka tidak percaya, bahkan mereka ingkar, ya, mereka ingkar. Ketika di dunia mereka menutup telinga, ketika di dunia mereka menutup mata mereka, ya. Sementara Rasul telah menyampaikan kepada mereka, risalah telah sampai kepada mereka. Dalam ayat lain juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghablatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabashirka yawmal hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai, ya. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi apa? Matamu, ya. Maka penglihatanmu pada hari itu sangat-sangat tajam, ya, sangat-sangat
tajam. Dan mereka dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasanya sangat-sangat menyesali perbuatan mereka, ya, dengan cara menyalahkan diri mereka. Seraya mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Andai kami dahulu mendengarkan dan memikirkan akan peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan akan betapa besarnya, ya, penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang mujrimin, orang yang berdosa atas dosa-dosa, atas perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Akan tetapi pada saat itu, pada saat mereka menerima azab, siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka menyesali dan penyesalan mereka tidak berguna. Seandainya pun dikembalikan, mereka pun akan berulang. Mereka akan berulang karena memang Allah tahu, ya. Maka demikianlah ikhwafillah, para sa'imin wa sa'imat, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Maka demikian keadaan orang kafir di akhirat kelak, malang tak dapat ditolak. Mereka akan mengalami penderitaan dan siksa yang amat sangat pedih, ya, dikarenakan apa? Perbuatan mereka di dunia, ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, ya, dari adab neraka, ya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap akhir salam, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari 4 hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Lazimkan doa ini, biasakan doa ini. Nabi saja berdoa berlindung dari azab neraka, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati. Hidup ini penuh fitnah, hidup ini penuh fitnah Bapak Ibu sekalian. Fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, bid'ah, fitnah kemaksiatan, dan fitnah-fitnah yang lainnya, ya. Atau fitnah setelah mati, tatkala kita di alam kubur ada fitnahnya, ya. Maka seorang tatkala di kubur, emah dia mendapatkan nikmat kubur ataupun azab kubur. Maka jangan pernah kita bayangkan, ya, azab kubur, azab neraka sebagaimana azabnya di dunia. Enggak, tidak pernah berhenti, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya panasnya api neraka 70 kali lipat dari api dunia. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari api dunia. Nah, dikalikan saja. Kalau api untuk membentuk baja itu butuh 100 derajat Celcius, kalikan 70 ribu panasnya. Api korek saja kita nggak sanggup, ya. Api air yang mendidih 100 derajat Celcius kita nggak sanggup, itu baru 100 derajat Celcius. Sementara api yang untuk melembutkan baja itu 1000, itu pun masih api dunia. Nah, kalau 1000 dikali dibandingkan api neraka 70 kali lipat, 70.000. Dan jangan dibayangkan juga penduduk neraka itu kecil, enggak, besar. Penduduk surga sebesar Nabi Adam, adapun penduduk neraka
yang gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Ya, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kulitnya setebal 3 hari perjalanan. Kenapa besar? Karena lambat hancur dan merasakan azab Allah tabaraka wa taala. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tatkala kulit-kulit mereka hancur, tatkala kulit-kulit mereka hancur, baddalna juludan ghairaha, kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru. Apa? Liyadzuqul adab, agar mereka betul-betul merasakan adab Allah tabaraka wa taala. Kemudian sebagai penutup, ya, ada 2 macam penyesalan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Ya, penyesalan di waktu ajal tiba. Di antara contohnya adalah penyesalan orang yang fasik, yang enggan melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan, mengeluarkan harta mereka untuk bersedekah. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Ya, penyesalan mereka ketika diperintahkan bersedekah mereka enggan. Yang pada akhirnya mereka mengatakan apa? Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, mereka enggan. Tapi tatkala ajal telah sampai, wahai Rabb, kalau seandainya engkau akhirkan kematian kami, niscaya kami akan bersedekah. Ya. Kemudian yang kedua, penyesalan kedua ada penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Ya, seperti yang telah disebutkan pada ayat yang kita bahas di atas. Ya. Dalam ayat lain juga disebutkan firman Allah tabaraka wa taala, wa taradh zalimina lamma ra'ul 'adzab yaquluna hal ila maradim min sabil, dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Nah, ini adalah kalimat-kalimat penyesalan tatkala mereka di akhirat. Maka penyesalan, taubat maupun keimanan di waktu kematian itu datang, tatkala sakratul maut atau di waktu siksa yang akan menimpa pada hari kiamat, semuanya tidak akan bermanfaat bagi seseorang dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai penutup ataupun kesimpulan, sebenarnya bahasan kita masih panjang, ya. Maka dari pelajaran yang kita sampaikan ini, pertama, ancaman siksa bagi orang kafir dan penyesalan mereka kelak di akhirat. Yang kedua, penyesalan, taubat maupun keimanan seseorang pada saat kematian menjemput, ya, sekarat, baru mau taubat, maka ini pun tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Ketiga, keinginan dan harapan orang kafir untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh setelah mereka mengetahui kebenaran atau siksa di akhirat kelak. Keempat, penyesalan di hari kiamat tidak akan berguna, ya. Yang kelima, ketetapan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah berubah, ya. Dan yang keenam, amal saleh, perbuatan manusia merupakan sebab bagi mereka untuk mendapatkan balasan baik atau balasan yang buruk. Maka tidak ada yang dapat kita banggakan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah melainkan amal saleh yang akan kita hadapan kepada Allah tabaraka wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Harta dan anak hanya perhiasan dunia. Itu hanya kebanggaan dunia. Ya. Jangan kita berbangga dengan itu. Wal baqiyatun salihat,
yang kekal abadi itu adalah amal saleh. Khairun thawaban wa khairun amala, yang dia sebaik-baik amalan yang kita banggakan ke hadapan Allah tabaraka wa taala, dan sebaik-baik cita-cita yang itu akan menebus ya agar kita meraih surganya Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan siap-siap iftar bersama dan manfaatkan waktu yang baik ini, karena menjelang iftar itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.